faktor koreksi ya. Dan itu merupakan perbandingan daripada carrier to noise. Pengukuran ini sangat penting sekali untuk kita pahami ya, sebabnya dalam sistem komunikasi parameter daripada shape n ini sangat penting sekali untuk menentukan performance daripada receiver kita. Jadi sistem receiver kita akan bekerja secara optimal bila mana apa namanya satu N-nya tuh di depan bagian depan receiver itu betul-betul memenuhi syarat. Artinya cukup besar. Dan sebetulnya ada batas minimum ya. Seperti misalkan untuk sinyal televisi itu minimumnya adalah sekitar 50-60 dB ya. Jadi kalau satu N yang kurang dari itu tentunya gambarnya kurang sempurna. Kemudian misalkan untuk sistem komunikasi radio satu N-nya itu minimal 9 dB ya. Sebabnya kalau kurang dari itu maka kualitas suaranya kurang baik. Ya pokoknya satuan ini penting ya untuk kita ketahui dan kita pahami bagaimana cara mengukurnya. Ya. Baik untuk kuliah pagi ini kita akan lanjut untuk pembahasan kita tentang noise figure. Ya. Untuk itu akan saya apa namanya akan saya share ya. Ini adalah pembahasan kita untuk pagi ini adalah tentang pengukuran noise figure. Jadi pengukuran noise figure dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan spektrum analyzer. Sebuah pendekatan yang sebenarnya memiliki keuntungan dibandingkan dengan meter noise figure konvensional. Tetapi tidak berarti bahwa spektrum analyzer dapat menggantikan noise figure meter. Sensitivitas spektrum analyzer menjadi faktor penentu keakurasian dalam pengukuran noise figure tersebut. Jadi dalam pengukuran noise figure ini dapat dilakukan dengan mudah ya dengan menggunakan bantuan spektrum analyzer atau pendekatan yang sebenarnya akan lebih menguntungkan bila mana kita menggunakan meter figure. Jadi ada alatnya untuk mengukur noise figure adalah meter noise figure. Namun dalam pembahasan kita ya, kita akan menggunakan metode-metode dengan pendekatan apa dengan spektrum analysis ya. Jadi kita tidak menggunakan meter noise figure yang sebetulnya ada ya, dan kita memang nggak punya ya. Kalau kita punya meter ini tentunya lebih mudah mengukurnya dibandingkan kita menggunakan spektrum analysis sebab ya, mesti ada perhitungan-perhitungan yang harus kita lakukan. Dan langkah-langkah pengukuran yang harus kita kerjakan dulu sebelum kita menghasilkan hasil pengukuran noise figure tersebut. Ya. Yang penting kalau kita menggunakan spektrum analyzer, maka spektrum analyzer yang kita punya itu harus memiliki sensitivitas yang tinggi, ya. Karena ini merupakan faktor penentu keakurasian dalam pengukuran noise figure tersebut. Jadi sensitivitas spektrum analyzer ini menjadi faktor penentu ya keakurasian dalam pengukuran noise figure tersebut. Ya. Dan pada umumnya memang spektrum analyzer itu memiliki sensitivitas yang baik. Ya. Nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang noise figure, tentunya kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan noise figure. Jadi dari definisi secara umum melalui persamaan di bawah bahwa noise figure di sini dinyatakan dalam notasi F ya. F bisa juga notasinya NF. Jadi noise figure itu sama dengan perbandingan daripada signal to noise input dibagi dengan signal to noise output. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan noise figure. Coba.
Menurut saudara itu apa noise figure dari definisi ini? Dari persamaan itu jelas bahwa noise figure adalah perbandingan signal to noise input ya dibagi dengan signal to noise output. Jadi yang menjadi persoalan di sini adalah intinya adalah signal to noise ya, bahwa sensitivitas sistem idealnya dibatasi oleh keberadaan noise pada inputnya. Pada prakteknya sering sensitivitas dibatasi oleh noise yang dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Jadi maksudnya adalah jadi noise ini memang menjadi faktor yang menentukan sensitivitas daripada sistem. Jadi kalau sistem itu bagus, tentunya sistem itu tidak bernoise ya. Dan kita tahu bahwa setiap peralatan itu pasti bernoise. Nah, sensitivitas suatu penerima misalkan, sensitivitas suatu penerima radio, dia akan baik bila mana signal yang diterima oleh radio tersebut akan diperkuat oleh penguat awalnya, di mana penguatnya adalah sebuah penguat yang tidak memberikan kontribusi noise pada sistem. Ya, artinya betul-betul hanya signal yang diperkuat, noise-nya nggak ada kontribusi noise dari dirinya sendiri. Memang noise yang diterima itu juga akan diperkuat, tapi tidak ada noise yang dikontribusi oleh dirinya sendiri. Artinya si amplifier itu tidak menambah noise atau tidak me- mengintroduksi noise pada sistem. Ya. Jadi itu yang dimaksud bahwa sensitivitas itu memang akan sangat dipengaruhi oleh si noise itu sendiri. Oleh karena itu di sini ada suatu parameter yang penting dalam suatu sistem penerima adalah noise figure. Dan dari persamaan tadi saya katakan bahwa noise figure itu sama dengan perbandingan daripada signal to noise input dibagi dengan signal to noise output. Itu rumusnya persamaannya. Namun secara definisi kira-kira bagaimana? Definisinya ya. Bukan persamaannya. Persamaan bisa kita baca seperti apa yang saya bacakan barusan. Tapi definisinya seperti apa? Kalau kita lihat dari persamaannya, ya, definisinya menunjukkan bahwa noise figure itu menunjukkan suatu ukuran, suatu ukuran seberapa besar signal to noise mengalami degradasi, mengalami penurunan. Ya, bila mana signal to noise input pada suatu sistem penerima itu mengalami penurunan, bagaimana signal itu lewat dalam sistem, suatu proses dalam sistem, dia mengalami penurunan S2N, itu namanya noise figure. Ya. Semakin besar degradasinya atau semakin besar penurunannya, maka noise figure-nya semakin buruk. Kenapa demikian? Karena adanya, yang saya katakan tadi, adanya tambahan noise ya, yang dibangkitkan oleh si perangkat itu sendiri, misalkan amplifier. Amplifier seyogyanya itu dia memperkuat signal, ya. Sinyalnya masuk diperkuat, juga noise kalau ada juga diperkuat. Namun si amplifier itu sendiri dia membagikan noise. Yang selanjutnya akan diperkuat oleh perangkat selanjutnya. Ya. Makanya di sini S2N-nya akan semakin berkurang atau mengalami penurunan. Ya. Jadi semakin besar penurunan S2N, itu artinya noise figure-nya semakin buruk. Jadi kalau kita lihat dalam persamaan di sini, di mana noise figure sama dengan signal to noise input dibagi signal to noise output, itu akan berharga satu, di mana signal to noise input itu sama dengan signal to noise output, ya. Atau signal to noise output sama dengan signal to noise input. Artinya apa? Artinya signal to noise input pada input penerima tidak mengalami penurunan, tetap dia berharga sama seperti itu, ya. Artinya outputnya, signal to noise outputnya akan sama dengan signal to noise inputnya karena tidak mengalami namanya degradasi. Idealnya seperti itu. Jadi ideal noise figure itu sama dengan berharga satu karena S2N input sama dengan S2N output. Tapi dalam prakteknya itu kan kondisi ideal ya. Dalam prakteknya tidak mungkin ini akan terjadi. Ya. Sebaik-baiknya sistem, sebagus-bagusnya komponennya, pasti ada noise sekecil apapun. Sehingga pasti akan terjadi namanya degradasi. Cuman sebesar apa degradasinya ya. Semakin besar semakin buruk.
Semakin kecil semakin baik. Ya, di mana idealnya sama dengan satu atau tidak mengalami namanya degradasi S2N ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Yang dalam kotak itu ibarat suatu amplifier ya. Dia punya bandwidth BD, punya gain GD ya. BD itu adalah bandwidth device, GD adalah gain di device. Device-nya bisa berupa amplifier atau apapun ya. Dari tadi udah saya sampaikan bahwa F atau noise figure itu adalah perbandingan SI per NI dibagi dengan SO per NO. Kita lihat dari blok diagram di atas, inputnya adalah signal to noise input SI per NI dan outputnya adalah signal to noise output SO per NO. Ya. Nah, jadi noise figure ini akan berharga satu bila mana output sama dengan input. Kalau outputnya lebih kecil dibandingkan dengan input, berarti apa namanya? Berarti SI per NI atau signal to noise input mengalami namanya degradasi penurunan ya karena outputnya lebih kecil daripada input. Kalau demikian berarti match figurnya semakin buruk ya. Nah, untuk itu akan saya gunakan pad aja untuk dapat menjelaskan ya. Aduh, bentar ya. Ada
Pak, maaf Pak, ke mute Pak. Gimana? Udah, oke, no problem. Sudah Pak. Baik, jadi inputnya adalah perbandingan signal input dibagi dengan noise input. Outputnya adalah signal output dibagi dengan noise output. Ya, nah, noise figure tadi sudah saya tuliskan. Noise figure, saya tulis F di sini adalah perbandingan daripada SI per NI dibagi dengan SO per NO, ya kan? Nah, ini adalah di input. Perbandingan daripada input dibagi dengan output. SI per NI dibagi dengan SO per NO. Ya. Nah, SI per NI ini akan masuk ke sistem. Maka kalau kita lihat dari kesamaannya, maka ini adalah sama dengan ya SI per N itu apa? N itu adalah K, ya. N itu adalah noise, itu udah kita tahu bahwa noise itu adalah apa? K kali T kali B BD. Ya, oke. Dibagi dengan dibagi dengan apa? SO. SO itu adalah merupakan hasil penguatan daripada SI. Ya, ini adalah SI per NO per apa? SI per BD dibagi dengan NO. Jadi output SO adalah SI kalikan dengan apa? Kalikan dengan BD ya per NO. Kalikan dengan bandwidth per SI kalikan dengan maaf. Ini salah tulisannya. Jadi S itu adalah SI kalikan dengan GD per NO. SI kalikan dengan gain per NO. Ya, oke. Jadi F sama dengan SI per NI per SO per NO. SI-nya adalah tetap SI. NI-nya kita ganti dengan K kali T kali BD. Karena rumus daripada daya noise itu adalah konstan Boltzmann kalikan dengan temperatur absolut kalikan dengan bandwidth. Ya, oke. Dibagi dengan dibagi dengan SO per NO di mana SO-nya adalah perkalian daripada SI sinyal input kalikan dengan gain ya. Jadi SO sinyal output dalam merupakan perkalian dari sinyal input kalikan dengan gain dibagi dengan NO ya, tetap NO-nya. Ini sama dengan NO. Jadi kalau kita buat persamaan ini berarti kan NO-nya di atas ya. NO per NO per GD kalikan K kalikan T kali BD dibagi dengan GD kalikan dengan K kalikan dengan T kalikan dengan BD. Ya, nah jadi F setelah kita persamaannya kita sedikit kita apa? Kita modifikasi ya, di mana F SI per NI dibagi dengan SO per NO menjadi NO dibagi dengan GD kalikan dengan K kali T kalikan dengan BD ya. Oke. Nah, jadi inilah persamaan hasil daripada F tadi yang awalnya adalah seperti ini kita modifikasi menjadi seperti ini ya. Nah, dalam pengukuran noise figure ini sebetulnya ada tiga metode ya.
Metode yang pertama adalah menggunakan apa? Menggunakan noise figure. Jadi metode ini ada tiga metode ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan noise figure meter. Jadi ini gampang ya, tinggal kita masukkan saja alatnya langsung dia akan membaca. Yang kedua metode metode gain dan yang terakhir adalah metode Y faktor ya. Y faktor. Jadi ada tiga metode dalam pengukuran noise figure. Yang pertama adalah dengan menggunakan noise figure meter. Ini mudah sekali, tinggal langsung kita seperti multimeter biasa begitu. Cuman dia memang khusus untuk mengukur noise figure ya. Yang kedua menggunakan metode gain. Yang ketiga adalah metode Y faktor ya. Nah kita akan ini nggak kita bahas. Yang metode pertama kita bahas. Nah, ini hanya mudah sekali menggunakan ini ya. Tinggal kita langsung apa kita langsung apa masukkan si alat ukur kita apa device yang mau kita ukur noise figure-nya ke meter ini ya. Yang kita bahas yang dua ini metode gain dengan metode faktor. Jadi kalau kita punya suatu penguat ya, kalau kita punya satu penguat ya, asalkan inputnya kita apa kita terminasi ya dengan 50 ohm, Z050 ohm. Jadi ini adalah sebuah amplifier katakan demikian ya. Kalau inputnya kita terminasi dengan 50 ohm, maka di sini akan timbul noise sebesar K kalikan dengan T. Amplifier punya gain, ya. Oke, maka outputnya akan menjadi apa? Akan menjadi noise figure di sini akan menjadi eh, outputnya akan menjadi P di sini. Jadi tadi inputnya adalah KT, ya, inputnya adalah KT, maka outputnya adalah P. Oke, jadi P adalah noise output dari amplifier ini. Ya. Satu di sini sebagai P. Jadi P adalah level noise yang diukur di output amplifier. Maka kita bisa tuliskan ya, bahwa NF itu sama dengan 10 log P dibagi dengan K kali T kali BD. K kali T kali BD diberikan dengan G ya, di mana G adalah gain daripada amplifier. Oke, jadi NF satu di sini lagi NF dalam dB itu sama dengan 10 log P. P adalah noise output yang diukur di si amplifier dibagi dengan K ya kali T kali BD kalikan dengan GD ya atau G amplifier lah katakan ya. Oke, jadi ini bisa kita tulis lagi ya, ini bisa kita tulis lagi sebagai 10 log P per
BD dengan G, BD dengan G minus ya 10 log K kalikan dengan T ya. Jadi persamaan ini bisa kita tuliskan begini. Ini bisa kita satukan ya. Jadi 10 log P dibagi dengan B kalikan dengan G minus. Kalau apa namanya pecahan dalam logaritma kan jadi minus. Minus 10 log K kalikan dengan T ya. Jadi ini kita satukan. Oke. Ini kita satukan jadi 10 log P per PD kali dengan G ya. Oke. Dikurangi dengan 10 log K kalikan dengan T. Oke. Nah, jadi ini syaratnya bila mana si amplifier ini inputnya kita pasang sebuah terminasi 50 ohm, sehingga dengan kita pasang terminasi 50 ohm, maka di sini akan timbul noise sebesar K kalikan dengan T ya. Kemudian diperkuat oleh amplifier, jadi outputnya adalah yang kita sebut sebagai P. P merupakan output noise-nya ya. Maka NF bisa kita tulis sebagai P dibagi dengan 10 log K kalikan dengan T kalikan dengan BD kalikan dengan G ya. Apa ini nih rumusnya nih. Kita bisa tulis ya. Ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini kita hapus saja ya. Kemudian saya tulis lagi bahwa dengan kita pasang sebuah terminasi 50 ohm pada input amplifier ya, maka outputnya adalah P di sini ya, outputnya adalah P, maka di sini akan timbul noise sebesar K kalikan dengan T. Jadi kalau input si amplifier kita pasang tahanan 50 ohm terminasi, maka di sini akan timbul noise sebesar K kali dengan T. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menghitung NF ya. Jadi NF noise figure itu sama dengan noise figure dalam dB ya. Noise figure dalam dB itu sama dengan 10 log NF, 10 log noise figure ya. Ini bisa kita tulis sebagai 10 log 10 log P ya per K kalikan dengan T kalikan dengan B kalikan dengan G. Jadi B adalah bandwidth, G adalah gain. K adalah konstanta Boltzmann, T adalah temperatur absolut. Ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis lagi bahwa ini sebagai apa? 10 log ya. 10 log P per G kalikan dengan G. Tadi udah ya. Dikurangi dengan log K kalikan dengan T. Jadi kita kan ya. Jadi noise figure 10 log P per G minus 10 log KT ya. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi. Ini menjadi apa? Ininya saja, P-nya saja menjadi 10 log. P itu adalah, daya adalah P kuadrat per R. Ya, dibagi dengan, yang dibagi tapi langsung aja. Ini kita kerjakan saja langsung. Ya, minus, minus 10 log bandwidth. Ya, minus
10 log GD GT ya. Atau sebut aja bukan GD tapi GA ya. GA itu adalah gain amplifier. Jadi dia punya gain sebesar GA. Kali dengan GT, GT adalah gain daripada amplifier, preamplifier. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Minus 10 log K kalikan dengan T. Jadi ini, persamaan ini bisa kita tulis kembali seperti ini. Jadi 10 log P, ini adalah P ya. P per B kalikan dengan G. P adalah daya output noise ini, output daripada si amplifier. Dengan B, G adalah bandwidth, dan kalikan dengan gain ya. Daya output noise yang terukur di output amplifier ini, P, bisa kita tulis sebagai V kuadrat dibagi dengan R, atau V kuadrat per R, minus, karena di sini ada B, jadi minus 10 log B, minus 10 log G. Itu adalah GT kalikan dengan GA. Jadi G ini ada dua ya, ada dua amplifier. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, di mana yang pertama adalah GA, sampai itu sendiri. Sedangkan GT adalah amplifier preamp yang kita pasang di depan spektrum analyzer. Kemudian minus 10 log K kalikan dengan T. Ya. Nah ini bisa kita tulis sebagai NF dalam dB. Ini masih NF semua. Jadi NF dalam dB, jadi turun dari atas ya. Terus jadi ini masih NF dalam dB, itu adalah P kuadrat. Kalau di logam berarti kuadratnya kalikan dengan 10 berarti 20 log P ya. 20 log P minus 10 log B ya. Kemudian minus 10 log GA kalikan dengan GT minus. Nah, di sini bukan minus tapi plus 187,27 dB ya. Jadi satuannya adalah dB. Jadi noise figure dalam dB itu ada 20 log volt, 20 log V, minus 10 log B, B adalah bandwidth, minus 10 log GA kalikan dengan GT, plus 187,27 dB. Nah, ini pertanyaan dari mana ini? Ya, 187,27 dB itu adalah perjumlahan daripada 10 log R minus 10 log R. Ya, lalu minus 10 log 1,2. Masih ingat? Kalau untuk noise itu kan bandwidthnya kita kalikan dengan faktor 1,2 ya. Minus 10 log 1,2. Kemudian minus 10 log K kalikan dengan T. Minus 10 log kalikan dengan T adalah berapa? Minus 174 ya. Lalu minus 10 log 50 ohm. Kemudian minus 10 log 1,2. Jumlahnya adalah 187,27 dB. Jadi plus, karena di sini minus, minus jadi plus ya. Oke, jadi saudara bisa verifikasi sendiri bahwa ini merupakan penjumlahan daripada minus 10 log 50 ohm. Di sini kita terminasi dengan 50 ohm, kan? Masih ingat kan? Input si amplifier itu kita terminasi dengan 50 ohm. Maka di sini kita hitung, ini kan 50 ohm nih. Ya, kita hitung sebagai 10 log 50, kemudian minus 10 log 1,2, karena bandwidth kan kita normalisir terhadap bandwidth eh, apa, jadi si bandwidth RBW-nya si spektrum harus kita kalikan dengan 1,2 untuk pendekatan menjadi bandwidth rektangular. Yang masih ingat kan ya? Kalikan dengan faktor 1,2. Kemudian minus 10 log K kalikan dengan T. Oke, itu jumlahnya semuanya adalah
187,27 dB. Ya. Jadi ini adalah rumus akhirnya adalah seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau gitu kita lihat saja materinya ya untuk meresum daripada apa yang udah saya tulis ini. Jadi prinsipnya ada tiga macam metode, perlu saya jelaskan juga. Bahwa metode yang pertama adalah menggunakan noise figure, metode yang kedua menggunakan metode gain, dan yang ketiga adalah metode Y-factor. Ya. Nah, jadi noise figure dari sebuah amplifier didefinisikan sebagai persamaan di bawah ini. Noise figure itu sama dengan P dibagi dengan K kali T kali B kali G. Tadi sudah saya tulis ya. Ini noise figure definisinya adalah P, P itu daya noise pada output amplifier yang kita ukur dengan catatan inputnya kita terminasi 50 ohm ya. Dibagi dengan K konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 43 Joule per derajat Kelvin kalikan dengan T. T adalah temperatur absolut dalam derajat Kelvin, lalu B adalah bandwidth amplifier, dan G adalah gain amplifier. Jadi definisinya adalah itu. Jadi noise figure itu sama dengan P per K kali T kali B kali G. Kalau kita logaritmikan, jadi 10 log NF itu sama dengan 10 log P dibagi dengan K T kali BG. Jadi sudah saya terangkan, kita uraikan ya. Jadi seperti ini. Dinas Figur dalam dB adalah 10 log P dibagi dengan K kali T kali BG. Lalu ini kalau kita pecah-pecahkan tadi, maka akan menjadi Dinas Figur dalam dB adalah sama dengan 10 log P per K kali T kali BG itu sama dengan 10 log P per BG dikurangi dengan atau minus 10 log K kali dengan T kan ya. Dan NF dalam dB itu menjadi 10 log P per B ya minus 10 log G minus 10 log KT. Nah, di sini kita pisah lagi G-nya. Ya, kemudian selanjutnya ini menjadi persamaan nice figure dalam dB sama dengan 10 log. P itu adalah P kuadrat per R, ya, dikurangi dengan 10 log bandwidth minus 10 log GA kalikan dengan GT. GA adalah gain amplifier, GT adalah gain dari amplifier under test. Ya. Jadi ada dua amplifier ya. Jadi GA adalah amplifier gain dari amplifier, GT adalah gain dari amplifier under test. Jadi ada amplifier yang menjadi yang diuji, ada amplifier untuk tambahan sebagai preamplifier ya. Jadi rumus akhirnya adalah itu 10 log P kuadrat per R minus 10 log kalikan dengan B minus 10 log kalikan dengan GT minus 10 log KT ya. Dan ini akan menjadi seperti ini. Ya ini adalah tadi yang saya bilang ada faktor 1,2 kalikan dengan resolution bandwidth ya. Jadi ini masuk dalam perhitungan tadi yang 187,27 itu adalah perjumlahan daripada minus 10 log R 50 ohm minus 10 log 1,2 ini minus 10 log K kalikan dengan T. Ya. Akhirnya punya rumus terakhir seperti ini. Jadi noise figure dalam dB itu sama dengan 20 log V minus 10 log B. Jadi V adalah tegangan, jadi yang diukur adalah tegangan noise ya dalam volt. Kemudian kurangi dengan 10 log bandwidth B minus 10 log GA kalikan dengan GT. Tambah 187,27 dB. 187,27 dB adalah merupakan perjumlahan daripada minus 10 log 50 ohm yang di bawah itu, minus 10 log KT, minus 10 log 1,2. Tambah dengan faktor korelasi, eh, yang 1,2 adalah faktor korelasi pada bandwidth 3 dB Gaussian, sedangkan yang 1,05 adalah faktor korelasi yang timbul karena
efek daripada detektor. Masih ingat mungkin ya. Jadi faktor koreksinya menjadi total berapa? 2,5 dB. Ya. Ini masuk dalam perhitungan total menjadi 187,27 dB, yang mana ini masuk dalam persamaan akhir. NF dalam dB sama dengan 20 log volt minus 10 log bandwidth minus 10 log GA kalikan dengan GT tambah 187,27 di dB. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ini adalah merupakan rumus terakhir ya. Jadi rumus yang kita gunakan untuk menghitung mass figure dari informasi yang kita dapat adalah bandwidthnya, lalu gainnya, ya, kemudian tegangan noise yang kita ukur, itu kita masukkan dalam persamaan sehingga dapat akhirnya kita dapat menentukan berapa NF-nya atau noise figure-nya dalam dB. Nah, dalam metode gain ini, ya, kita lihat dalam persamaan di sini, itu ada faktor gain GA kalikan dengan GT. GA kalikan dengan GT. Ya. Itu adalah gain amplifier ada tes dengan gain amplifier pre-amplifier. Kenapa pakai pre-amplifier? Ya, karena kita lihat di sini, ya, karena spectrum analyzer memang dia sudah memiliki sensitivitas yang tinggi ya. Namun dalam pengukuran noise, amplifier spektrum ini masih belum mampu ya membaca level noise dengan baik. Karena apa? Karena spektrum analyzer tidak memiliki cukup sensitivitas untuk membaca level noise tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam block diagram di sini, ya, itu ada amplifier under test, ada preamp yang dipasang di depan spektrum analyzer. Ya. Maksudnya apa preamp itu? Preamp itu maksudnya adalah untuk meningkatkan level sensitivitas dari spektrum analyzer. Nah, tetapi kalau kita mau memasang sebuah preamplifier untuk meningkatkan sensitivitas spektrum analyzer agar supaya bisa membaca noise yang dibandingkan dari apa 50 ohm terminasi yang diperkuat juga oleh amplifier under test itu pun masih levelnya masih kecil. Bisa jadi levelnya masih kecil. Oleh karena itu kita perlu namanya preamplifier untuk meningkatkan sensitivitas spektrum analyzer. Namun preamplifiernya harus sebuah preamplifier yang betul-betul memiliki noise figure yang baik atau sebuah penguat yang low noise. Jadi harus merupakan low noise amplifier. Sebuah low noise amplifier itu pasti memiliki noise figure yang baik karena dia bernoise rendah sekali. Nah, penguat semacam ini yang dapat digunakan sebagai preamp untuk spektrum analyzer agar supaya sensitivitas spektrum itu akan meningkat dan mampu membaca level noise yang kecil apapun. Sebabnya kalau kita pasang amplifier preamp yang kurang baik, ya, yang tidak low noise, maka noise-nya akan muncul, ya, sama-sama akan dijumlahkan dengan noise dari amplifier under test. Amplifier under test sudah pasti dia bernoise, ya kan? Karena memang kan mau kita ukur sejauh mana degradasinya, oke? Namun kalau preamp-nya juga preamp yang kurang baik atau preamp yang bernoise, maka ada dua noise di sini. Noise dari amplifier under test ditambah dengan noise yang dibagikan dari preamp. Nah, sehingga spektrum itu akan membaca dua noise. Jadi pengukuran noise figure-nya kurang kurang sempurna, ya, kurang akurat. Oke. Oleh karena itu, preamp sekali lagi, preamp yang kita pakai harus merupakan preamp dari low noise amplifier (LNA) yang memiliki sifat noise yang rendah, ya, atau noiseless. Oke. Jadi nggak boleh menggunakan amplifier cuma punya amplifier gitu ya. Oke. Nah, contoh di sini misalkan.
Di sini adalah hasil pengukuran sebuah noise output dari sebuah amplifier. Kita lihat di sini apa namanya spektrum analyzer sensitivitasnya adalah sekian ya, sekian. Oke. Nah, kalau umpamanya kita nggak menggunakan preamplifier, maka noise ini mungkin nggak bisa kita baca. Agar supaya bisa kita baca, maka harus menaikkan penguat daripada si amplifier spektrum ini agar supaya sensitivitasnya bertambah. Sehingga dia mampu membaca noise yang levelnya kecil seperti yang ditampilkan pada layar ini. Ya. Ini contoh daripada level yang dibaca oleh si spektrum dalam besaran atau dalam unit watt mikrowatt per divisi. Jadi sebaiknya ya level noise yang kita baca di output amplifier oleh si spektrum analyzer adalah dalam satuan dB mikrowatt agar supaya bisa langsung kita terapkan pada persamaan noise figure perhitungan noise figure akhir itu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk gainnya itu kita ukur dulu. Dari persoalan ini kan kita lihat ya, ada minus 10 log gain A kalikan dengan gain T. Jadi gain A adalah amplifier preamp-nya, sedangkan GT adalah amplifier under test. Nah, di sini yang menentukan adalah gain. Oleh sebab itu, dalam metode pengukuran noise figure dan metode gain ini, bagaimana judulnya? Metode gain. Jadi gain ini merupakan faktor penentu ya keakuratan daripada pengukuran noise figure. Oleh karena itu si gain amplifier dengan gain preamp-nya harus kita ukur dulu. Cara mengukurnya seperti ini. Jadi kita berikan signal dari signal generator masuk ke amplifier under test. Kemudian outputnya dimasukkan ke preamp. Lalu output preamp kita ukur dengan menggunakan spektrum analysis. Sebagai contoh misalkan ya. Kita masukkan sinyalnya di sini misalkan minus ya kita masukkan level sinyalnya yang rendah ya. Jadi jangan berikan sinyal yang besar sebabnya bisa jadi gain amplifier ini bisa besar. Jadi bisa jadi gain amplifier ini bisa besar. Baik itu amplifier under test maupun amplifier preamp-nya itu memiliki gain yang besar. Jadi kalau kita berikan levelnya gede di sini, maka outputnya juga akan besar di output sini. Bisa jadi melampaui batas kemampuan si spektrum analyzer. Ingat bahwa spektrum analyzer punya batas sampai plus 30 dBm ya. Jadi nggak boleh lebih daripada plus 30 dBm. Untuk itu misalkan ya, misalkan kita punya gain amplifiernya kita estimasi atau kita perkirakan dia punya gainnya sebesar 20 dB ya. Katakanlah 24 dB misalkan. Itu adalah gain amplifier under test 24 dB ya. Lalu preampnya adalah 30 dB. Oke, jadi totalnya berapa? 24 tambah 30, 54 di 54 dB. Nah, kalau kita berikan dari sini 0 dBm, misalkan 0 dBm, maka output dari amplifier under test berapa? Tadi gainnya kan 24. Berarti di sini ada 24 tambah 0 dan plus 24 dBm, ya kan? Lalu masuk ke preamp yang gainnya 30 dB jadi berapa? Plus 24 tambah 30 plus 54 sudah melampaui batas plus 30 dBm batas maksimum level yang boleh masuk ke spektrum analyzer, ya kan? Jadi berbahaya sekali. Jadi hati-hati bahwa ketika kita mengukur gain amplifier under test bersama-sama dengan gain amplifier preamp, ini kan ditotalkan ya, digabungkan kayak begini, itu harus berikan sinyal dari generator itu yang kecil, 30 dBm misalkan. Bukan plus, tapi minus 30 dBm. Kita berikan minus 30 dBm dari sinyal generator pada frekuensi tertentu, lalu masuk ke penguat yang pertama yang punya gain 24 dB, jadi berapa di sini outputnya? Minus 30 plus 24 berapa? Minus 6,
minus 6 dBm, ya kan? Lalu diperkuat dengan amplifier yang 30 dB gain. Jadi berapa di sini? Minus 6 plus 30 berapa? Plus 20 plus 24. Berarti kan masih di bawah plus 30 dBm, level maksimum spektrum mana? Analisa masih aman, ya. Begitu ya. Jadi hati-hati ketika kita ngukur gain amplifier ini, bisa jadi gainnya tuh besar. Oleh karena itu, kita harus perkirakan, harus kita tahu berapa perkiraan daripada gain amplifier under test maupun gain amplifier preamp. Jadi kita harus tahu perkiraannya berapa. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan level si yang kita berikan dari sinyal generator ini supaya outputnya akhirnya ini tidak sampai melampaui batas maksimal daya yang boleh diterima oleh si spektrum analyzer, ya. Sebabnya kalau melampaui batas plus 30 dBm dari spektrum analyzer dipastikan spektrumnya akan rusak. Nah, jadi hati-hati. Memang di sini yang paling krusial dari sini ketika kita ngukur gain amplifier, kita kadang kita lupa memperhitungkan perkiraan daripada gain under testnya maupun gain preampnya. Nah, sehingga kita berikan level apa namanya tanpa kita perhitungkan, nah, sehingga outputnya nanti akan melebihi batas ukurnya si spektrum mana analisa. Itu berbahaya, ya. Oke, jadi saya peringatkan seperti itu. Nah, setelah kita tahu gainnya itu nantinya kita kan. Jadi kalau kita mengukur pada bandwidth 100 kHz, ya, maka kita masukkan aja di sini 100 kHz. Yang faktor 1,2-nya itu sudah masuk dalam perhitungan 187,27 dB ini, yang 10 log 1,2. Adalah faktor koreksi terhadap bandwidth 3 dB Gaussian, ya. Yang kita masukkan di sini hanya bandwidth Gaussian-nya 3 dB-nya saja. Faktor koreksinya nggak perlu karena sudah masuk dalam perhitungan 187,27 dB. Kemudian V adalah level noise yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Nah, sebaiknya kalau si spektrum itu punya unitnya dalam volt atau dB microvolt, sebaiknya seperti itu, ya. Tapi kalau nggak ada, ya kita harus apa namanya harus bisa bagaimana kita mengkonversi, misalkan kita dapat perolehan pengukurannya dalam dBm, bagaimana kita mengkonversi dari dBm menjadi volt, ya, karena persamaannya itu dalam volt, persamaannya dalam volt. Jadi di sini harus dalam volt, boleh juga dalam milivolt atau mikrovolt, ya. Yang penting dalam volt, oke? Karena persamaannya seperti itu. Jadi kalau kita ukur noise-nya dalam dBm, maka kita harus konversi ke dalam volt. Kalau misalnya kita ukur dalam satuan mikrovolt, ya udah tinggal kita masukkan ke sini saja, ya, ke persamaan ini, oke? Demikian. Ada pertanyaan di sini? Silakan, ada pertanyaan sebelum saya berikan latihannya. Ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas, Pak. Baik. Kalau jelas, ya, ini adalah contoh hasil pengukuran noise figure di beberapa frekuensi. Ya, yang pertama adalah di frekuensi 30 MHz. Jadi kita mengukur noise figure sebuah amplifier. Yang pertama di frekuensi 30 MHz, yang kedua di 60, yang ketiga di 90 MHz. Di mana di 30 MHz gainnya adalah GA plus GT 48,5 dB, diperoleh hasil 19 mikrovolt. Jadi 19 mikrovolt adalah hasil tegangan noise yang terukur pada output amplifier. Tinggal kita ngukur noise figure-nya berapa, ya. Dan selanjutnya di 60 MHz gainnya 49 dB, hasil pengukurannya 26 dB mikrovolt. Berapa noise figure-nya? Yang ketiga di frekuensi 90, gainnya adalah 49,3 dB, lalu daya noise-nya terukur sebesar minus 110,5 dB
dibiwi. Berapa nilai syukurnya? Ya silakan sudah hitung. Ya, ada datanya di situ, G-nya udah ada, P-nya udah ada juga, tinggal kita menghitung berapa NF-nya. Silakan sudah hitung dari sekarang. Kerjakan dalam kertas lembar, kasih nama, name, ya. Kemudian kirim dalam Google Drive. Silakan sudah bikin Google Drive-nya supaya saya mudah membukanya, ya. Kumpulkan di Google Drive. Oke. Ya, kerjakan sekarang, silakan. Kami ngerjain, kalau ada yang bertanya, silakan bertanya. Udah mengerti soalnya? Bapak izin Ya tanya. kerja lu kalau Ya, gimana? Untuk gain amplifier dan gain atau ditambah. Ini udah terukur total ya. Kalau dalam dB kan berarti kan kalau perkalian biasa. Kalau dalam dB berarti plus kan ya. Jadi GA kalikan GT, kalau dalam logaritmik berarti 10 GA, 10 log GA plus 10 log GT kan. Ini udah merupakan total. Udah merupakan adalah GA plus GT. Ya, misalkan terukur sebesar 8,5 dB. Oke, demikian ya. Ya, makasih Bapak. Ya, itu adalah total gain GA dengan GT. Kalau dalam dB jadi perjumlahan, kalau dalam bilangan biasa perkalian kan ya. Kalau dalam logaritmik berarti perjumlahan. Ini rumusnya ya. Gunakan persamaan ini. Satu hal lagi yang belum saya bahwa bandwidthnya adalah 10 kilohertz. Bandwidthnya adalah 10 kilohertz ya. Jadi ini adalah tampilannya dari hasil pengukuran tadi. Kita ukur pada frekuensi berapa 30-50 MHz dengan bandwidth 3 dB spektrumnya atau RBW-nya adalah 10 kilohertz ya. Dan hasilnya adalah seperti yang ditunjukkan tadi ini ya. Hasilnya noise yang terukur adalah 19 mikrovolt, lalu 26 dB mikrovolt dan 110 minus 110,5 dB dBW ya. Pada bandwidth ukuran 10 kilohertz. Jadi yang masuk pada persamaan ini B-nya adalah 10 kilohertz. Dan 1,2-nya sudah masuk dalam perhitungan 187,27 dB. Ya, jadi di sini B-nya sudah kita masukkan saja 10 kilohertz. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya.
Recording in progress.
Ya udah selesai. Udah selesai belum? Halo, udah selesai. Gimana udah selesai belum? Halo, ya kalau gitu saudara selesaikan aja ya di rumah, kemudian kumpulkan di Google Drive, oke? Saudara masih dengarkan saya? Masih, Pak. Ya kerjakan aja ya. Sudah selesai kumpulkan di Google Drive dan kirim ke saya linknya ya. Baik, sekian dari saya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.